Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartinian. Bicara soal film India tidak akan ada habisnya. Kali ini film tentang seorang pelakor dan istri yang tersakiti. Dibintangi oleh Aftaf Sidasani sebagai suami yang selingkuh, Amisha Patel sebagai istri yang tersakiti, dan S. Hadul sebagai pelakor yang cantik. Aftaf berperan sebagai Sekar, seorang suami yang baik. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan dia juga sangat menyayangi istrinya yang cantik, yaitu Nandita. Pekerjaan sehari-harinya adalah seorang dokter spesialis yang sangat dihormati di salah satu rumah sakit. Suatu hari ia melihat begitu banyak kerumunan orang. Ternyata di rumah sakit ini kedatangan seorang pasien yang sangat spesial, yaitu seorang Miss World yang diperankan oleh S. Hadul. Miss World ini bernama Kavya. Ia sangat depresi karena ia baru saja putus dari pacarnya Rohit. Dan ia mencoba untuk bunuh diri dengan cara menyayat urat nadi di pergelangan tangannya. Yah, namanya juga seorang Miss World, tentu berita ini sangat menggemparkan kota. Dan begitu banyak wartawan yang menyambangi Dr. Sekar untuk menanya berita tentang Kavya. Namun Dr. Sekar mengatakan bahwa itu kecelakaan, bukanlah kasus bunuh diri. Tentu saja ia seorang dokter harus melindungi pasiennya. Ketika pulang ke rumah, secara kebetulan istrinya memegang sebuah majalah yang ternyata bergambarkan Kavya, si Miss World ini. Oh, ternyata istrinya Nandita juga sangat mengagumi si Miss World yang cantik ini. Hari demi hari keadaan Kavya semakin memburuk karena ia bertengkar hebat dengan Rohit di depan banyak wartawan. Keberadaan Dr. Sekar di sini tidak hanya mengobati luka di tangan Kavya, namun juga mengobati luka di hatinya si Kavya. Sekar sering memberikan nasihat untuk membangun kembali mental si Kavya, tapi kesalahannya memberikan nasihat sambil memeluk. Nggak harus gitu juga kali. Dari sini mereka akhirnya sering curhat, berbagi perasaan, dan akhirnya menjadi akrab. Mereka pun mulai saling mengirim pesan dan juga saling mengirim kabar. Tentu saja Sekar yang sudah mempunyai istri melakukan hal ini secara diam-diam. Namun suatu hari ketahuan juga dengan istrinya. "Hai Sekar," kata istrinya. "Oh, aku ingin mengambil semir sepatu," kata Sekar berkilah. "Malam-malam begini?" tanya istrinya lagi. Yah, begitulah, kecurigaan pun mulai datang di hati istri si Sekar. Sementara itu, walaupun si Kavya seorang Miss World, namun ia sebenarnya adalah seorang gadis dengan jiwa yang tertekan. Ia sudah lama berpisah dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya berada di luar negeri, sehingga ia sering menghabiskan waktu untuk meminum obat-obat penenang. Oleh karena itu, ia sangat-sangat membutuhkan kehadiran seorang pria, terutama pria yang seperti Sekar. Walaupun Sekar sudah mempunyai istri, bodoh amat, kalau begitu kan bukan pelakor namanya. Dan keberadaan Sekar sangat membantu Kavya dalam segala hal, termasuk karirnya. Kavya yang semula suka uring-uringan, bersedih dan gak jelas apa moodnya, sekarang menjadi senang, bahagia, dan segala pekerjaannya bisa dilakukan dengan lancar. Mau tahu kenapa? Udah pasti, karena Kavya sudah jatuh cinta kepada Sekar. Yah, Sekar, namanya juga laki-laki. Laki-laki mana sih yang gak bisa menolak perempuan cantik? Namun Sekar sadar ia sudah mempunyai anak istri. Ia mencoba untuk menghindari Kavya. Namun Kavya yang sudah jatuh cinta tidak mau melepaskan Sekar begitu saja. Ia bahkan mengikuti segala jadwal si Sekar secara diam-diam. Seperti hari itu, Kavya tahu bahwa Sekar mempunyai dinas ke Provinsi Goa dan Kavya mengikutinya sambil marah-marah. "Lu pergi kok diam-diam aja, kok gak kasih tahu gua sih?" Sekar sepertinya bingung, emangnya dirinya ini dianggap apa sih sama si Kavya? Pacar atau hanya dokter? Namun akhirnya Sekar menerima Kavya. Ia tidak bisa membiarkan Kavya seorang diri di Provinsi Goa. Akhirnya Sekar membawa Kavya tidur di hotel yang sama. Kira-kira di kamar yang sama juga nggak ya? Yah, begitulah kira-kira. Semenjak kejadian itu, Sekar menjadi berubah, dingin terhadap istrinya yang juga cantik. Yah, namanya juga sudah ada wanita lain di hatinya. Istrinya Nandita adalah seorang wanita yang baik dan pintar. Ia tahu perubahan Sekar, namun ia tidak mau mempermasalahkannya. Bisa saja kan, Sekar seorang dokter, mungkin capek di rumah sakit, capek dengan pekerjaannya. Jadi, ya menghindari keributan lah gitu. Tapi Sekar mulai sering marah dengan alasan yang tidak jelas. Ya, mulai cari alasan lah. Kalau hati sudah berubah, maka hal-hal yang kecil pun bisa menjadi besar. Dan yang lebih buruk lagi, si Sekar lebih banyak menghabiskan waktu bersama si Kavya. Ia mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan sibuk pekerjaan ini, sibuk pekerjaan itu. Termasuk ia juga mulai jarang memperhatikan anak perempuannya yang masih kecil.
Namun sebenarnya hal ini bukanlah keinginan Sekar semata. Sekar melakukan itu atas permintaan si Kafya, sang pelakor atau pacar barunya. Sebenarnya, si Sekar bukanlah pria yang tidak mempunyai hati. Ia sempat memilih anak dan istrinya serta memutuskan hubungannya dengan Kafya. Tetapi Kafya datang lagi dengan memohon, merengek-rengek dengan rayuan maut bahwa ia tidak bisa hidup tanpa si Sekar. Kafya juga mengancam akan bunuh diri bila Sekar pergi meninggalkannya. Dan lagi-lagi iman Sekar sebagai seorang lelaki diuji. Memilih istri dan anak perempuannya yang masih kecil atau memilih Kafya yang masih muda, cantik dan seorang Miss World. Akhirnya iman Sekar runtuh. Ia lebih memilih Kafya, seorang gadis yang lebih muda, lebih cantik dan juga seorang Miss World. Tapi Sekar lupa bahwa Kafya adalah seorang Miss World, di mana kehidupannya selalu diberitakan oleh wartawan, termasuk keberadaan mereka berdua di Goa. Ini juga diberitakan oleh wartawan yang terbit pada koran pagi. Sekar menjadi takut bagaimana kalau istrinya ikut membaca koran pagi ini. Dan apa yang ditakuti oleh Sekar pun terjadi. Nandita, istri Sekar, juga membaca koran di pagi hari itu yang membuat dunianya runtuh. Dan hal itu juga sangat mempermalukan dia di depan teman-temannya. Ia menjadi syok. Pantas saja Sekar berubah dan menjadi dingin selama ini. Inilah jawabannya. Sedangkan Sekar sendiri sedang galau di rumah Kafya. Ia berdiskusi dengan Kafya. Kira-kira apa yang harus ia lakukan? Tentu saja si Kafya berkata, kasih tahu istrimu bahwa semua berita itu benar. Dan kasih tahu istrimu bahwa kau memang mencintai aku. Dan Kafya juga memaksa Sekar untuk meninggalkan istrinya serta hidup bersamanya. Awalnya si Sekar marah kepada Kafya, namun akhirnya ia pun pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Si Nandita tidak marah. Ia bertanya dengan bijaksana, apakah semua berita itu benar? Apakah Sekar juga mencintai Kafya? Dan apakah mereka sudah tidur bersama? Tanpa ragu-ragu, Sekar mengiyakan semuanya. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Nandita. Ia tidak marah, namun ia memberikan sebuah tamparan kekecewaan kepada suaminya Sekar. Selanjutnya yang dilakukan oleh Nandita adalah pergi dan menangis. Ku menangis membayangkan, ya ilah. Banyak teman baik mereka yang menasihati Sekar, namun Sekar sepertinya sudah buta oleh cinta. Begitu juga dengan teman-teman Nandita yang memberikan semangat kepada Nandita. Tetapi Nandita tidak mau menuruti emosi. Ia malah mendatangi Sekar di kantornya dan meminta maaf kepada Sekar. Mungkin saja Sekar selingkuh karena selama ini ia belum menjadi istri yang baik. Tetapi Sekar berkata, aku akan pikirkan dulu. Saat itu Sekar benar-benar tidak bisa memilih Nandita ataukah Kafya. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Nandita adalah menemui Kafya dan memohon kepada Miss World itu untuk meninggalkan suaminya. Tetapi Kafya tidak bersedia bertemu dengan Nandita. Ia hanya mendengarkan ucapan Nandita dari balik pintu. Ia mendengar betapa Nandita memohon agar ia meninggalkan suaminya, Sekar. Tapi tentu saja si Kafya tidak peduli. Kalau dia peduli, ya bukan pelakor namanya. Dan lebih buruknya, Kafya mengadukan kepada Sekar tentang kedatangan Nandita. Lalu Kafya juga berusaha untuk bunuh diri. Ya, alih-alih cari perhatian Sekar lah. Dan selanjutnya juga, apa yang diinginkan Kafya pun terjadi. Sekar jadi sangat marah kepada Nandita. Karena gara-gara kedatangan Nandita, Kafya hampir mati bunuh diri. Lalu ia bertengkar hebat dengan Nandita. Tapi kali ini Nandita melawan. Ia sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Sekar suaminya. Dan Sekar pun berkata, dalam hidup aku pernah melakukan satu kesalahan besar, dan kesalahan terbesarku adalah menikah denganmu, Nandita. Nah, kata-kata ini membuat Nandita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun menjadi diam, sedih, kecewa, dan pasrah. Dan sejak hari itu juga, Sekar pun pergi dari rumah, memutuskan untuk tinggal bersama Kafya. Tinggallah si Nandita sebagai istri yang terluka, istri yang tersakiti. Ku menangis membayangkan, ini kan bukan drama Indosiar. Selanjutnya sudah bisa ditebak, Sekar hidup berbahagia bersama Kafya, sedangkan Nandita hidup berdua bersama anaknya. Namun suatu hari pihak sekolah sengaja memanggil Nandita dan Sekar karena anak mereka mempunyai masalah. Kepala sekolah menjelaskan, semenjak mereka berpisah, anak mereka menjadi murung di sekolah. Anaknya bilang kalau dia sering diejek oleh teman-temannya bahwa ayah mereka pergi dengan wanita lain. Dan ketika anaknya meminta ayahnya Sekar untuk kembali ke rumah, Sekar sebagai ayah tidak bisa menjawab, ia hanya diam 1000 bahasa. Nandita mengerti bahwa Sekar tidak bisa memenuhi keinginan anaknya, lalu ia membawa anaknya pergi meninggalkan Sekar. Sementara itu,
Pemberitaan tentang Sekar dan Kafia, seorang Mesword, menjadi heboh. Masyarakat menjadi marah. Bagaimana mungkin seorang Mesword bisa menghancurkan rumah tangga orang lain? Hal ini membuat karir sang Mesword menjadi terancam. Banyak perusahaan-perusahaan yang memutuskan kontrak. Sang manajer sudah memperingatkan Kafia bahwa hal ini bisa menghancurkan reputasi dan karir si Kafia. Namun Kafia tidak mau mendengar. Bahkan ia ribut dengan manajernya. Akhirnya sang manajer pun pergi dan tidak ingin bekerja lagi dengan Kafia. Sementara itu, si Kafia sendiri, seseorang yang mempunyai tekanan jiwa hebat. Ia mulai curiga dengan Sekar. Jangan-jangan Sekar mempunyai wanita lain, atau Sekar kembali kepada istri pertamanya, Nandita. Setiap hari mereka mulai bertengkar dan bertengkar. Dan semua yang dilakukan Sekar masih belum cukup. Kafia meminta Sekar untuk menceraikan Nandita secara resmi. Karena sampai saat ini, Sekar belum menceraikan Nandita secara resmi. Lalu Kafia meminta Sekar melakukan itu untuk membuktikan cinta Sekar kepada dirinya. Kafia meminta Sekar menceraikan Nandita di depan dirinya. Nandita sebenarnya sangat sedih, namun apa yang bisa ia lakukan? Ia menerima putusan Sekar untuk menceraikannya secara resmi. Namun Sekar tetap memberikan Nandita rumah untuk ditempati dengan anaknya yang masih kecil. Suatu hari anak perempuan Sekar sakit dan teman Nandita memberitahukan kepada Sekar. Sekar menerima berita dan buru-buru ingin pergi menemui anaknya beserta Nandita. Namun Kafia menjadi marah serta melarang Sekar untuk menemui anaknya. Kafia bilang bahwa itu hanya akal-akalan si Nandita saja agar Sekar pergi meninggalkan Kafia dan kembali kepada Nandita bersama anaknya. Akhirnya Sekar pun tidak tahan lagi dengan kelakuan Kafia. Kemarahan Sekar memuncak, kesabaran yang sudah ia tahan selama ini pun meledak. Dia merasa bahwa Kafia merupakan gadis dengan kelainan jiwa, bukan hanya gangguan jiwa semata. Sekar pun berteriak, "Aku bisa melupakan istriku, tapi aku tidak bisa melupakan dan meninggalkan anakku. Kau adalah perempuan yang tidak punya hati, dan kau juga perempuan dengan sakit jiwa. Aku sudah tidak sanggup lagi, dan aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu," teriak Sekar saat itu. Si Kafia yang sebenarnya memang mengalami gangguan jiwa, akhirnya terdiam, masuk ke dalam kamar. Kafia segera mengambil senjata dan meledakkan kepalanya sendiri. Sekar ingin menghalangi, namun sudah terlambat. Dan Kafia pun meninggal dunia. Sekar menjadi syok, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ternyata selama ini Sekar telah meninggalkan istrinya hanya untuk hidup bersama perempuan yang sakit jiwa. Ia segera menemui Nandita untuk meminta maaf, namun Nandita tidak mau lagi menerima Sekar. Nandita juga berkata bahwa ia sudah menemukan pekerjaan dan ia bisa membiayai hidupnya beserta anak perempuan mereka yang masih kecil. Sekar menangis, menyesal. Ya, sayangnya penyesalan selalu datang di akhir ya. Kalau di awal bukan penyesalan namanya. 15 tahun kemudian terlihatlah anak perempuan mereka sudah besar. Ia sangat membenci ayahnya dan tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi. Namun hari itu Nandita meminta anaknya untuk menemui ayahnya Sekar dan mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit. Ternyata kejadian hidup selama ini dituliskan oleh Sekar di sebuah buku diari. Dan buku diari itu ia berikan kepada anaknya yang sudah besar. Ia menuliskan segalanya dari awal sampai akhir dengan tujuan mendapatkan maaf dari anaknya. Semula ia hanya kasihan dengan Kafia, namun lama-kelamaan hatinya jadi tergoda dan ia meninggalkan istrinya Nandita. Sekar meminta pengertian dari anaknya bahwa setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. Dan setulus hati Sekar mengakui bahwa ia sangat menyesal dengan kejadian masa lalu itu, namun ia sendiri tidak bisa mengubahnya. Akhirnya anak perempuan Sekar bisa mengerti dan memaafkan kesalahan ayahnya. Di saat Sekar dipeluk oleh anak perempuannya, di saat itu juga Sekar meninggal dunia. Sementara itu, Nandita juga sudah memaafkan kesalahan Sekar di masa lalu. Ya sahabat semua, sebenarnya setiap manusia bisa saja melakukan kesalahan, termasuk perselingkuhan. Karena kalau sudah terjadi, maka menyesal di akhir pun tiada berguna lagi. Nah sahabat semua, semoga video ini menghibur. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye!